memaparkan beberapa poin yang menarik. Kalau kita berbicara tentang seksualitas, intimasi, dalam perspektif Gereja Katolik. Bapak Paus mengangkat pertama-tama bahwa manusia itu harus menyadari dulu siapa dirinya dan apa tujuan hidup kita. Pertama, kalau kita menyadari siapa diri kita, pasti kita harus kembali kepada apa yang tertulis di dalam kitab suci. Karena saya sebagai seorang imam Katolik, saya akan mengacu dari kitab Kejadian. Memang di dalam kisah penciptaan itu ada dua versi, Kejadian bab 1 dan Kejadian bab 2. Itu adalah dua tradisi Elohista dan Yahwista. Whatever is that gitu ya. Saya mau ngambil yang Kejadian bab 2. Dikatakan bahwa Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi pertama-tama Allah mengatakan tidak baik. Itu kenapa sampai demikian? Karena Allah melihat sebuah keberadaan Adam, manusia pertama, di dalam kesendiriannya, di dalam ketidakkepenuhannya. Maka di situ lihat, dia seorang diri, belum ada kepenuhan. Aku akan menciptakan penolong yang sepadan baginya. Penolong baginya. Nah, pada saat Allah menciptakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Maka manusia itu berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai, lihat, bukan Adam menamai, tetapi dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Mari kita lihat beberapa poin yang menarik. Bahwa siapa aku? Waktu kisah penciptaan, kenapa? Kan Tuhan bisa menciptakan Adam dari debu. Kan saya yakin Tuhan juga bisa menciptakan Hawa dari debu. Kenapa kok nggak dari debu? Tetapi kita dari tulang rusuk. Lihat. Dari bagian tubuh Adam. Jadi diperlihatkan oleh Allah bahwa di dalam kisah penciptaan pun, penolong yang sepadan ini, kelengkapan itu ada sesuatu kesamaan. Ada sesuatu hubungan, hakikat dari kisah penciptaan Hawa. Beda dengan kisah penciptaan yang lainnya. Dan dilihat di sana, Allah memberikan, diambil, lalu Allah memberikan Hawa, perempuan itu kepada Adam. Jadi, kalau kita perspektifkan dalam hidup perkawinan, maka tidak pernah bisa kita pungkiri perkawinan itu anugerah, pemberian. Allah memberikan. Supaya apa? Supaya dia tadi pribadi yang loneliness, katakanlah kesendirian, merasa tidak lengkap, dilengkapi oleh pemberian Allah ini. Maka pada saat ia akan menyatu, lalu hal Adam pun berteriak, inilah tulang dari tulangku. Jadi rahmat Allah itu sungguh disambut dengan sukacita oleh Adam. Ini berkat bagi dia karena kehadiran perempuan mengisi kekosongan dia. Nah, maka dikatakan, maka seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu. Oke, menarik. Kalau kita sudah berbicara tentang bersatu, mari kita lihat konsep gereja tentang manusia. Kalau di dalam konsep Paulus, jadi kita tidak mengambil konsepnya Plato, Aristoteles, tapi konsepnya Paulus, manusia itu terdiri dari tubuh dan roh. Maka ada pertempuran antara daging dan roh.
di mana tubuh manusia itu mempunyai hasrat nafsu. Dan ini kita harus sadari, tubuh yang mempunyai hasrat, nafsu, keinginan, daya tahan, apapun itu semua adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Maka kalau kita lihat tubuh dengan hasrat dan nafsunya, dengan keinginannya, dengan apapun, dengan indrawi dan seterusnya, adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Jadi ini yang harus kita sadari. Siapakah aku? Manusia adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dalam tubuh dan mempunyai roh. Dan dalam konsep gereja sekarang, tidak pernah bisa dikatakan roh itu terperangkap dalam tubuh. Salah. Roh itu tubuh itu tidak bisa bebas karena ada roh. Tidak. Tubuh dan roh itu saling menyatu, saling bekerja sama. Bagaimana saat kita berdoa, roh kita berbicara dengan Allah, maka tubuh pun akan memperlihatkan sikap doa. Jadi ada sebuah kesatuan antara katakanlah roh ini, keinginan manusia untuk untuk bersekutu, mengakui Tuhan, dengan ketubuhan. Karena roh tidak bisa kita lihat, tubuh yang kita bisa lihat. Maka kemampuan kita untuk untuk mengungkapkan roh kasih, roh kesabaran, roh pengampunan itu ditunjukkan dalam ketubuhan kita. Diwujudkan dalam ketubuhan kita. Ini di dalam kesatuan. Maka dua hal ini bukan hal yang saling menjara, mengatur, tidak. Tetapi ini dua hal yang harus sinkron, yang harus kita nurture, yang harus kita sadari. Bukan sesuatu yang terpisah satu sama lain. Nah, kalau kita sudah menyadari tubuh, roh di dalam di dalam siapa kita, lalu kalau kembali kepada konsep sebuah perkawinan, kita harus kembali kepada apa yang dituturkan di dalam kitab suci kembali. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, menarik. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Mungkin ini kalau diberhentikan, hai istri tunduklah kepada suami, istri pasti para jengkel lah, pasti ngambek lah gitu ya. Tetapi jangan berhenti di situ, kan kitab suci kan nggak boleh dipenggal-penggal. Gitu. Karena itu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dengan dalam segala sesuatu. Jadi lihat, mencintai suami itu seperti apa? Seperti umat Allah mencintai Kristus. Maka perkawinan dalam konsep Paulus itu adalah seperti perkawinan Kristus dengan umatnya. Maka dikatakan, hai suami, kasihi istrimu seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskan, sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat. Nah, kalau kita lihat konteks Paulus, bahwa perkawinan itu adalah persatuan Kristus dan jemaatnya, artinya apa? Kristus yang mengorbankan dirinya. Kristus yang memberikan dirinya. Kristus yang sungguh hidup untuk jemaatnya. Jadi di sini kalau kita menyadari siapakah aku, maka kita harus sadar, saya pribadi yang diciptakan oleh Allah dengan tujuan-tujuan yang mulia. Maka kalau kita kembali kepada, lalu kalau manusia diciptakan seperti itu, apa tujuannya? Jelas, tujuan hidup manusia adalah apa? Untuk saling mengasihi. Untuk saling mengasihi. Nah, kasih itu sekali lagi dikonkretkan dalam ketubuhan. Kan nggak bisa toh kalau Eko misalnya gitu ya, Eko jatuh cinta kepada seorang perempuan, lalu Eko diam saja, tubuhnya diam begini. Perempuan itu akan merasakan cintaku? Ya enggak. Saya harus mengekspresikan dalam ketubuhan saya, menatap dia, tersenyum pada dia, dekat pada dia, lalu saya mengucapkan sebuah kalimat yang membuat dia berbunga-bunga.
So, jadi memang tubuh itu diperlukan untuk ekspresi-ekspresi roh kejiwaan kita juga. Oleh karena itu, karena begitu agung dan mulianya tubuh dan roh ini, maka tubuh itu adalah sebuah sakramen, tanda kehadiran Allah. Maka pada saat tubuh itu sakramen, manusia harus sungguh menghormati ketubuhannya, kediriannya. Oleh karena itulah saya terperangah waktu membaca dan disadarkan oleh Paus Fransiskus dalam tulisannya Amoris Laetitia. 7 sakramen dalam gereja Katolik, betapa indahnya sakramen perkawinan. Kan kalau sakramen permandian, pertobatan, ekaristi, krisma, itu adalah demi keselamatan pribadi. Sedangkan sakramen perkawinan diingatkan oleh Paus demi keselamatan pasangan. Demi keselamatan pasangan. Jadi di dalam sakramen perkawinan, begitu hal yang harus digarisbawahi adalah apa? Keselamatan pasangan. Sehingga puncak sakramental dari sebuah sakramen perkawinan adalah pada saat pertukaran janji. Bukan pemasangan cincin, pertukaran janji. Saya bla 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 memilih engkau untuk menjadi istri saya. Saya akan mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Jadi di sini muncul apa? Sakramentalnya. Begitu persatuan ini, persatuan tubuh, sungguh menjadi sesuatu hal yang disebut sebagai kudus. Kudus. Maka inilah untuk memperlihatkan realitas yang tidak kelihatan, cinta, kasih, pengorbanan, maka kita mewujudkan dirinya dalam ketubuhan kita. Nah, oleh karena itu kita harus sadar bahwa pada saat kita mengerti, menempatkan secara benar siapa saya, tujuan hidup saya apa, maka saya pasti tidak akan pernah melihat sebuah seksualitas sebagai tempat untuk kenikmatan. Semata. Jadi hanya demi kenikmatan. Karena waktu mendengarkan tulisannya Bapak Paus, apa dalam kelawan kata dari cinta, rupanya Bapak Paus memperlihatkan lawan dari cinta adalah memanfaatkan. Itu keren banget gitu ya. Jadi di dalam kasih, di dalam sebuah penghormatan kepada ciptaan Allah, orang itu boleh bersetubuh, bersatu hanya di dalam cinta, bukan berdasarkan asas manfaat dan kenikmatan semata.